Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba untuk mempelajari ya bagaimana cara menggunakan aplikasi SIMPK, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur dari sisi super admin. Pengguna bisa langsung visit ke dalam website SIMPK dengan alamat simpeka.tangerangkap.go.id. Lalu kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Halaman login ini akan kita dapat gunakan ya sebagai alat untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam sistem. Namun karena SIMPK ini sudah digunakan ya, sudah dalam proses penggunaan oleh user, maka kita akan coba melakukan video tutorial ini dengan menggunakan lokal sistem, tidak menggunakan SIMPK yang ada dalam production. Baik, saya akan coba masuk ke dalam sistem ya dengan menggunakan akun administrator. Oke, kalau kita lihat maka ada satu buah error message di sini ya, yaitu SIMSN server is having a trouble. Artinya memang dalam prakteknya ya setiap login yang dilakukan oleh masing-masing user yaitu tentunya akan terintegrasi dengan SIMSN. Jadi masing-masing user tidak perlu lagi melakukan registrasi secara manual gitu ya, karena memang login dari SIMPK ini menggunakan login yang persis ya sama dengan menggunakan login SIMSN. Namun untuk administrator maka ini agak sedikit berbeda gitu ya. Kita bisa set langsung di dalam sistem karena jika administrator maka basisnya bukan lagi ini tapi dengan menggunakan email. Maka tinggal ditulis admin@gmail.com ini sebagai sampel ya dari akun administrator. Baik, kita sudah masuk ke dalam sistem ya. Kita bisa lihat kita sedang login sebagai administrator saat ini. Nah, di dalam sistem setelah administrator itu diberikan akses untuk login, maka sistem akan menampilkan dashboard ya untuk halaman pertama. Dalam dashboard kita bisa melihat informasi seputar berapa jumlah diklat yang memang telah dimasukkan ke dalam sistem yang pertama. Kemudian ada satu lagi widget yaitu berapa jumlah pendaftaran yang telah dilakukan ya di dalam sistem. Kita bisa lihat di sini 228 kali pendaftaran sejak SIMPK pertama kali diluncurkan. Kemudian di bagian bawah kita bisa melihat ada daftar diklat terbaru ya. Jadi setiap diklat yang telah diinput ke dalam sistem nanti akan masuk ke dalam sini. Kita pun juga bisa melihat ada beberapa informasi seputar diklat tersebut. Yang pertama adalah nama diklatnya, kemudian adalah tanggal penyelenggaraan diklat, kemudian ada durasi jamnya berapa lama gitu ya. Satuannya adalah jam, kemudian tempatnya di mana. Dan juga status dari pendaftaran. Ketika status pendaftaran ini buka, maka otomatis setiap ASN yang login ke dalam SIMPK, dia akan bisa melihat diklat tersebut ya, lalu kemudian yang bersangkutan juga akan bisa mendaftarkan dirinya ke dalam diklat tersebut. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah ada 4 menu ya. Yang pertama adalah menu diklat, ini untuk pengelolaan diklat. Kemudian adalah menu verifikasi, ini untuk memverifikasi pendaftar ya. Jadi untuk setiap pendaftar yang telah mendaftarkan dirinya ke dalam diklat harus diverifikasi terlebih dahulu ya agar bisa mengikuti diklat yang dimaksud. Kemudian kita juga ada STTP di sini ya. STTP ini juga telah terintegrasi dengan SIMSN. Jadi STTP yang dimasukkan nomornya akan memperkaya data ya yang ada di dalam SIMSN. Kemudian yang terakhir adalah data WD suara gitu ya, karena kita akan mengelola data pembelajaran ya di dalam diklat, maka otomatis kita harus memiliki suatu buah master WD suara dulu. Baik, untuk itu maka kita akan coba satu persatu gitu ya. Kita akan coba di dalam master diklat.
Di dalam master diklat, kita akan disuguhkan satu buah tabel gitu ya dengan beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti edit, delete, kemudian adalah list pesertanya, kemudian siapa widya iswaranya gitu ya, kemudian sampai detail ya, detail dari diklat tersebut. Sebagai contoh saja, kita akan coba menambahkan satu diklat baru ya, diklat contoh. Nah, kita dapat membuka ya formulir ini dengan menggunakan klik button tambah data yang ada di atas tabel. Di dalam formulir tersebut ya, kita bisa melihat ada beberapa isian formulir yang harus kita isi ya sebagai data dasar ya dari master diklat. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat ada jenis diklat di sini, apakah diklat teknis, fungsional atau struktural. Ini kita ambil juga dari SIM ASN ya, jenis-jenis diklat yang ada di sana kita integrasikan ke dalam SIM peka. Saya akan ambil contoh saja misalnya diklat teknis gitu ya. Maka referensinya pun akan dipilih ya sesuai dengan diklat teknis, jenis diklat teknis. Misalnya ada demografi, kemudian ada TOT manajemen partisipatif misal gitu ya. Nah, ini adalah level-level yang ada di dalam SIM ASN untuk mendefinisikan jenis dari diklatnya. Contoh misalnya di sini nama diklatnya adalah diklat TOT manajemen partisipatif demografi. Angkatan 2 misal. Kemudian kita bisa definisikan tanggal pelaksanaan diklat ya dari tanggal 10 mungkin sampai bulan depan. Durasi misal kita ambil contoh 200 jam. Tempatnya adalah di gedung diklat BKPSDM. Nah, status pendaftaran kita bisa tentukan ya. Jadi kita bisa bikin nonaktif atau kita bikin aktif. Kalau ketika kita bikin aktif maka beberapa orang ya atau pengguna ya dari level peserta tentunya akan bisa mendaftar ke dalam sistem. Baik, setelah di save ya maka kita bisa lihat ada satu buah data baru ya. Jenisnya adalah demografi, kemudian nama diklatnya adalah sekian gitu ya, tanggal diklatnya sekian, jumlah jam sekian dan seterusnya. Kita dapat mengedit ya data tersebut dengan menggunakan klik edit ya. Lalu kemudian kita bisa mengubah ya sesuai dengan data yang akan kita berikan. Kita pun juga bisa mendelete ya. Jadi tinggal klik saja button delete yang ada di sini. Oke, kemudian klik saya yakin nanti data yang dimaksud akan hilang dalam tabel tersebut. Kita pun bisa melihat adalah peserta ya. Kalau kita lihat klik peserta, maka ini adalah list peserta dalam diklat TOT manajemen partisipatif ya demografi. Kita bisa lihat di sini kosong. Artinya belum ada ya peserta yang memang terdaftar dalam sini. Di dalam peserta diklat ini kita bisa lihat ya ada 3 bagian ya, ada cetak PDF, ini jika datanya ada. Kemudian ada import Excel peserta, kita bisa langsung import pesertanya dan ada tambah peserta. Oke. Ini menu yang akan digunakan ya oleh si administrator untuk kemudian bisa mendaftarkan ASN ya ke dalam peserta diklat. Namun kita tahu bersama bahwasannya ada satu buah pendaftaran mandiri yang ada dalam SIMK sehingga ASN yang bersangkutan bisa langsung mendaftarkan diri saja gitu ya, login ke dalam sistem agar kemudian bisa melengkapi datanya langsung secara mandiri. Baik. Kemudian ada widya iswara di sini ya. Jadi dalam sini kita akan memasukkan siapa aja kira-kira yang akan bertugas ya sebagai widya iswara di dalam diklat tersebut. Caranya adalah kita tinggal tambah data ya, kemudian kita pilih widya iswara yang akan kita masukkan. Misal saja Bu Sapta gitu ya, kemudian kita simpan. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu buah
ada satu orang gitu ya yang akan menjadi video suara, ini bisa langsung ditambah saja ya. Walaupun kita paham sesinya akan berbeda-beda gitu ya. Sesi untuk masing-masing video suara akan berbeda-beda, tapi kita akan mendaftarkan dulu ya ke dalam sini. Nah, dari manakah sebenarnya data tersebut ya dapat ditambah? Karena ini tinggal pilih saja ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kemudian kita bisa menambahkan data tersebut? Kita memiliki satu buah menu namanya master video suara ya di bagian sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memperkaya data video suaranya ya langsung dari master video suara via menu utama. Kemudian bisa tinggal langsung ditambah saja gitu ya namanya siapa video suaranya, dan nanti akan masuk ya untuk ke dalam tabel video suara yang ada di sini. Datanya pun bisa kita edit ya kalau kita mau edit ya, ataupun kita bisa delete apabila ada kesalahan. Kita kembali lagi ke dalam diklat. Oke. Video suara sudah tadi ya Bapak Ibu sekalian ya untuk mendaftarkan video suara ya ke dalam diklat tersebut. Lalu kemudian kita ada detail di sini. Nah, detail kita bisa lihat di dalam detail diklatnya ya. Dalam detail diklat tentunya ada informasi seputar nama diklatnya gitu ya. Kemudian ada beberapa widget summary di sini ya. Untuk menghitung berapa jumlah pembelajaran, berapa jumlah sesi, berapa jumlah materi yang diinput, berapa jumlah peserta yang terdaftar dan sudah diverifikasi, berapa jumlah video suara yang terdaftar, sampai dengan berapa jumlah absensi. Nah, di dalam detail diklat ya, administrator bisa mengolah ya atau mengelola data-data pembelajaran. Karena data pembelajaran belum pernah kita olah ya, maka di bagian bawah sini ada warning ya, data pembelajaran ya belum tersedia. Silakan tambah pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kita akan menambah pembelajaran satu persatu ya, berdasarkan minggu. Contoh misalnya saya akan masukkan pembelajaran minggu ke-1. Dalam kita berikan deskripsi terlebih dahulu. Misalnya seperti ini ya. Kita simpan. Nah, kita punya pembelajaran minggu ke-1 ya. Kemudian kita juga bisa tambah lagi pembelajaran minggu kedua, misalnya minggu kedua misal saja ya, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini tergantung dari kebutuhan, apakah diklat ini mau diselenggarakan misalnya dalam beberapa minggu, maka ini bisa langsung ditambahkan. Nah, di dalam pembelajaran minggu-minggu yang telah kita input ya Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa memberikan satu buah sesi ya. Jadi ada beberapa hal lagi yang dapat kita olah. Yang pertama, ini edit pembelajaran apabila memang ada kesalahan ya dalam deskripsi pembelajaran. Kemudian kita bisa mengolah sesi ya. Jadi dalam satu minggu kita akan bagi berapa sesi. Kemudian tambah materi juga dapat ya untuk masing-masing sesi yang ada. Kemudian kita juga bisa mengatur waktu absensinya. Sebagai contoh saja, misalnya kita akan tambahkan satu buah sesi ya, namanya adalah sesi 1 demografi. Pembelajaran sesi 1 diklat demografi. Kita bisa pilih video suaranya untuk sesi 1 ini ya di minggu pertama. Kemudian kita bisa pilih tanggalnya, tanggal pelaksanaan.
Tentunya tanggal pelaksanaan ini akan berpengaruh ya terhadap absensi dari peserta nantinya. Kemudian kita bisa masukkan link Zoom ya jika ada ya. Kemudian baru kita akan memberikan beberapa informasi tambahan dalam deskripsi, misalnya meeting ID-nya, passwordnya misalnya apa. Kita bisa simpan Bapak Ibu. Oke, setelah disimpan maka kita akan lihat ya ada satu buah sesi yang telah kita input. Ini juga bisa kita edit dan kita hapus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa lihat sudah terdeskripsikan ya informasi dari sesi 1 yang akan dilakukan seperti link Zoom-nya, kemudian deskripsi meeting-nya, video suaranya siapa ya. Nah, di sini ada bagian materi ya. Ini belum tersedia, silakan input materi terlebih dahulu. Lalu kemudian ada bagian absensi ya, absensi juga belum diatur, dan ada penilaian peserta, ini juga belum ada. Kita akan coba olah data materi Bapak Ibu. Dalam data materi ya, kita bisa melihat yang pertama kita akan memilih dulu ya untuk sesi berapa materi ini akan kita input. Lalu kemudian kita bisa mendefinisikan absensinya ya. Contoh misalnya absensi sesi 1 demografi. Kemudian kita bisa mendeskripsikan ya. Oh, mohon maaf. Ini adalah materinya. Materi sesi 1. Kemudian kita bisa mendeskripsikan sebagai contoh misalnya dalam materi ini akan dijelaskan bagaimana teknik dari TOT ya, diklat demografi. Nah, dalam tipe materi kita ada dua bagian ya Bapak Ibu sekalian. Ada tipe yang mewajibkan kita untuk mengupload file ya, sehingga nanti filenya itu bisa digunakan ya oleh peserta. Ada juga tipe yang menggunakan external URL, misalnya video gitu ya, video YouTube atau Google Drive atau apapun itu yang bisa kita share kepada peserta diklat nantinya. Jadi tinggal dipilih saja. Saya coba pilih external URL. Mungkin saya masukkan google.com gitu ya. Kemudian kita simpan. Baik, setelah kita simpan ya, maka kita bisa lihat bahwasannya kita telah memiliki materi di sini. Ya. Apakah satu saja gitu ya? Tentu tidak ya. Kita bisa menambahkan beberapa materi lagi ya untuk sesi yang sama ataupun untuk sesi yang berbeda nantinya. Kita juga bisa lihat URL di sini ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian tadi pilih file upload, maka tentunya di sini akan ada file ya yang bisa di-download. Kemudian ini juga bisa diedit atau bisa dihapus ya sesuai dengan kebutuhan. Di bagian bawah kita masuk ke dalam bagian absensi ya. Jadi kita bisa mengatur ya absensi yang akan kita terapkan di dalam kelas ya. Jadi nanti peserta bisa kita klasifikasikan mana peserta yang terlambat misalnya di dalam range waktu absensi, mana yang tepat waktu. Jadi kita bisa atur ya, kita klik atur di sini, kita tinggal pilih sesinya, kemudian kita definisikan nama absennya, absensi sesi 1 misalnya. Demografi di sini adalah deskripsinya ya. Kita akan tentukan dua jendela waktu ya. Yang pertama kapan dia akan absen pagi dan kapan dia akan absen pulang. Sebenarnya seperti itu ya. Ada awal dan akhir. Tapi di dalam masing-masing pagi dan sore ya, jam awal jam akhir, itu kita bisa tentukan batas awal absen dan batas akhir absen misalnya untuk pagi. Contoh misalnya di sini saya akan tuliskan ya, jam awal absennya adalah jam 7, kemudian jam 00 gitu ya, 7.00 sampai misalnya jam 7.59 misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. 7.00 sampai 7.59.
Nah, kemudian pulangnya berarti jam 14 misalnya 00 ya sampai jam 14.30. Ya, ini adalah jendela waktu untuk melakukan absensi. Sehingga nanti ketika ada peserta yang tidak sesuai dengan jendela waktu tersebut, maka nanti akan di-flagging apakah terlambat misalnya gitu ya, atau tepat waktu. Baik, setelah kita save, maka kita bisa lihat ya bahwasannya absensi telah diatur di dalam sini. Jamnya juga sudah dideskripsikan dengan baik. Lalu kemudian ini juga bisa kita edit dan hapus ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di penilaian peserta memang tidak ada yang perlu disetting ya di dalam admin ya karena nanti penilaian peserta tergantung dari peserta sendiri ya sehingga nanti peserta bisa langsung menilai untuk widai suara ya setelah sesi selesai. Baik. Di bagian STTP kalau kita bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat beberapa bagian. Yaitu ada beberapa diklat ya, kalau kita lihat di sini diklat pengawas, kita bisa lihat misalnya kelola STTP. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa orang ya yang telah terdaftar dalam diklat pengawasan. Jadi untuk masing-masing nanti peserta diklat, tentunya kita bisa melihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada informasi STTP ya yang belum ada di sini, kemudian ada status integrasi SIM-SN-nya. Jadi nanti ketika administrator ya set nomor STTP di sini dan tanggal STTP-nya kemudian disimpan, maka sistem otomatis akan memberikan informasi tersebut kepada SIM SN ASN yang dimaksud. Sehingga nanti data yang ada di sini akan memperkaya data yang ada di dalam SIM ASN. Tentunya kita tidak bisa sembarangan gitu ya dalam menggunakan aplikasi ini, dalam menggunakan fitur yang ini karena ini memang sudah terintegrasi ya secara otomatis ya yang dan secara 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 uh, terstruktur ya sehingga tidak bisa kita coba saat ini ya. Baik, demikian ya tutorial yang dapat disampaikan untuk level administrator ya. Selebihnya kurang maaf. Selebihnya dan kurangnya ya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.